Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Maulidah. Mata pembelajaran Akidah Akhlak, baik itu untuk kelas 12 Agama 1 maupun untuk kelas 12 Agama 2. Semangat dong kepada anak-anak Ibu yang berlomba-lomba dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Sebagaimana janji Allah dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 yang menyatakan bahwa Allah akan meninggikan beberapa derajat bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Lalu, pertanyaannya, penting gak sih ilmu? Ilmu pengetahuan itu sangat penting bagi kita dalam menuju kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang telah sampaikan kepada kita, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada bil akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan, keduanya baik di dunia maupun di akhirat, maka harus dengan ilmu. Untuk ilmu agama, baik itu ilmu agama, ilmu pengetahuan alam, dan lain sebagainya. Pokoknya tetap semangat dalam menuntut ilmu, yang mana ilmu tersebut bisa menghantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Semangat dong dalam menuntut ilmunya. Yuk kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, bertemu lagi bersama Ibu Maulidah pada pertemuan kita yang ketiga kali. Pertemuan kita yang kali ini kita akan membahas tentang apa sih itu penyakit. Ada yang tahu? Nah, jadi sebelum kita mendalam lagi dalam melakukan pembahasan, maka di sini Ibu ingin menjabarkan sedikit apa sih itu penyakit hati? Ada yang tahu? Atau apa sih itu penyakit? Penyakit hati ini dalam segi agama Islam, penyakit hati ini sangat berbahaya, baik itu bagi diri kita maupun bagi orang lain. Penyakit hati ini bisa dijumpai pada semua kalangan yang ada. Itu bagi dia yang seorang pejabat, baik dia bagi seorang pedagang, baik dia anak SD, SMP, aliyah, atau ibu pun sendiri, semuanya kemungkinan pasti bisa memiliki yang namanya penyakit hati. Langsung kepada pengertian nifaq. Nifaq itu berasal dari akar kata nafaqah, berarti munafik, menyembunyikan, berbohong, atau berpura-pura. Nah, kata ini diambil dari kata nafiqah, berarti salah satu lubang tikus. Jika dicari melalui satu lubang, maka tikus itu akan lari dan mencari lubang lainnya. Kalau dalam istilah itu, kalau dalam istilah syariat, nifaq itu perbuatan yang menampakkan keislaman dan kebaikan, tapi menyembunyikan kekafiran atau kejelekan. Nah, kenapa jadi diistilahkan seperti itu? Karena pelakunya ini masuk dalam Islam dari sebuah pintu, nah, dan keluar darinya melalui pintu lain. Makanya itu disebut dengan nifaq atau kemunafikan. Kata nifaq secara istilah adalah sikap menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya karena tidak ingin diketahui keberadaannya oleh orang lain, sehingga menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Atau dengan kata lain, nifaq itu menyatakan keimanan, padahal di balik itu tersimpan kekufuran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah At-Taubah ayat 67 yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, jadi orang-orang munafik ini kan terbagi lagi nanti macam-macamnya. Ada yang menampakkan kemurkaannya atau kekufurannya secara terang-terangan. Ada juga yang menyatakan kekufurannya secara sembunyi-sembunyi. Nah, itu termasuk perbuatan dosa. Nah, fasik ini itu digunakan untuk menyebutkan orang-orang yang memang kepadanya itu sudah berlaku atau telah berlaku hukum-hukum Allah, atau yang sering kita sebut dengan syariat. Nah, tapi mereka itu menolak dan menentang
baik seluruhnya maupun sebagian besar darinya. Nah, jadi fasik ini dipergunakan, sebuah istilah yang dipergunakan untuk menyebutkan orang-orang yang banyak melakukan dosa, baik itu dosa kepada Tuhan atau kepada Allah, baik itu dosa kepada sesama manusia. Lalu yang ingin kita tanyakan itu, bahaya gak sih nifak ini, sifat nifak ini atau penyakit nifak ini? Penyakit nifak itu menimbulkan beberapa pengaruh yang sangat berbahaya, Nakai, dan itu juga terkadang bisa membinasakan. Salah satu contohnya nifak akbar. Nah, takutnya dampak dari bahaya nifak ini mendatangkan laknat Allah. Nah, yang mana Allah sebutkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 68. Yang intisarinya itu adalah Allah itu mengancam orang-orang munafik, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan juga orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Janji Allah menyatakan bahwa mereka itu kekal di dalamnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 140. Nah, di situ Allah menyatakan, dan Allah berfirman, sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. Tahu ya, kalau pian negaranya jahanam, neraka jahanam. Nah, jadi apa gara bahaya nifak tuh? Nah, bahaya nifak, apalagi nifak akbar, nifak yang menyatakan kekufuran itu secara terang-terangan. Bahayanya tulisan pelakunya itu yang nyata dulu kekal di neraka, kada akan pernah keluar di neraka, pokoknya di neraka selamanya. Terus tuh menyebabkan Allah itu lupa dengan sang pelaku tuh, artinya dibiarkan Allah aja, kayak apakah lagi inya kayak itu. Nah, Allah kadang memperhatikan lagi, jangan sampai itu, ya Allah, nauzubillah. Pembahasan selanjutnya, macam-macam perilaku munafik atau nifak. Yang pertama, nifak amali. Nifak amali ialah sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Sehingga dalam interaksi sosialnya dia itu sering berperilaku atau menampakkan tanda-tanda kemunafikan. Nah, tanda-tanda kemunafikan itu apabila seseorang berbohong dalam perkataannya, ingkar terhadap janjinya, dan khianat dari kepercayaan kepadanya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 tanda orang munafik. Apabila berbicara, ia berbohong. Apabila berjanji, ia mengingkari. Dan apabila dipercaya, ia berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Dalam kehidupan sehari-hari kita ini, naklah, mungkin kita sering tidak sadar dengan perkataan kita yang mungkin dibumbui kebohongan. Terus tuh ketika kita berjanji, kita mengingkarinya dan lain sebagainya. Hal tersebut sering kali memang kita tidak sadari dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang sifat manusia ini adalah tempatnya salah, tempatnya lupa. Akan tetapi perlu diingat bahwa munafik atau nifak ini bukan hanya sekedar hal yang biasa saja. Karena ini sudah termasuk dosa. Yang mana dosa ini membuat apa yang amal ibadah yang kita kerjakan yang kitanya inginkan pahala malah menjadi berkurang. Nah, jadi itu sangat bahaya. Nah, nifak amali ini termasuk nifak kecil. Nah, melakukan sesuatu perbuatan yang menjadi ciri-ciri orang munafik. Nah, tapi pelakunya ini masih memiliki rasa iman di dalam hatinya. Nah, itu namanya nifak amali. Jadi sifat nifak ini sifat yang buruk, nah sangat berbahaya. Sampai-sampai para sahabat Nabi pun merasa atau takut dengan yang namanya penyakit nifak ini. Sahabat Nabi itu, apalagi kita yang orang awam. Nah, jadi berhati-hati dalam berkata-kata, berhati-hati dalam berjanji. Bila kita berjanji tidak bisa menepati, berarti kita termasuk dalam ciri-ciri nifak, yaitu nifak amali. Nah, ibu lagi-lagi bahwa nifak amali ini menjadikan sebuah perbuatan atau ciri-ciri orang munafik dah. Nah, tapi masih ada memiliki rasa iman di dalam hatinya. Pembahasan berikutnya, cara menghindari perilaku nifak. Nah, yang pertama, membiasakan berkata jujur. Yang kedua, membiasakan diri untuk setia atau amanah. Terus, nifak imani atau syar'i. Nifak imani adalah suatu sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafirannya. Nah, orang seperti ini diancam neraka. Sebab
orang sangat berbahaya bagi umat dan agama Islam. Nah, jadi naklah nifak imani ini atau biasa sering disebut dengan nifak i'tiqadi, artinya uh, tentang keyakinan. Nah, jadi di sini uh, pelakunya ini memang menampakkan keislamannya atau keimanannya, tapi menyembunyikan kekufuran atau kekafirannya. Nah, nifak ini menjadikan pelakunya itu keluar dari agama dan pastinya ini berada di dalam neraka. Pokoknya neraka yang paling bawah atau kerak neraka tuh. Nah, di sini Allah itu menyifati para pelaku nifak ini dengan berbagai kejahatan. Misal, kekufuran, ketiadaan iman, atau mengolok-olok atau mencaci agama Allah. Nah, orang-orang munafik ini senantiasa ada pada setiap zaman, Car. Nah, pokoknya selalu ada. Misalkan di zaman sekarang nih, ada kan orang kayak itu? Insya Allah ada. Contoh, misalkan ada orang masuk Islam. Nah, masuk Islam dia mempelajari Al-Quran dan lain sebagainya. Untuk apa niatnya? Bukan untuk menggapai ridhonya Allah, tapi untuk mencari celah-celah kelemahan Islam. Nah, itu ada tuh. Jadi, orang yang munafik ini atau nifak amali ini, yaitu menampakkan keimanannya dengan Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, hari akhirnya, tapi dalam hatinya atau dalam batinnya tuh ya tuh berlepas diri dari seberataan itu tuh, dan ia mendustakan ibaratnya itu kisahnya aja, incaannya aja. Nah, ini tuh sangat berbahaya. Jadi lo nifak imani atau syar'i atau nifak i'tiqadi ini berhubungan dengan keyakinan. Tapi kalau jadi nifak amali, nifak yang sebelumnya kita bahas tadi, itu yang berhubungan dengan perbuatan kita yang sehari-hari, yang sering kita lupa gitu. Nah, yang sering kita anggap oh ada apa dan lain sebagainya. Tapi itu termasuk ciri-ciri orang yang munafik juga. Tapi yang lebih parahnya lagi ini adalah nifak imani atau nifak i'tiqadi yang berhubungan dengan keyakinan. Nah, jadi jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dua ini, yaitu nifak amali dengan nifak imani ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan ini bisa dimengerti oleh anak-anak Ibu serta bisa diambil sebagai pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang memfahamkan dan yang membuat anak-anak Ibu faham bukanlah Ibu, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dibarengi dengan usaha anak-anak Ibu dalam menuntut ilmu. Ibu menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ingin berpantun dan memberikan pantun motivasi kepada anak-anak Ibu. Jika salah tolong dibenarkan. Nah, bualang saat masak sekarat, panjat pian di atas batang. Bila hendak selamat dunia akhirat, gunakan ilmu dengan seimbang. Terima kasih kepada anak-anak Ibu yang sudah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Marilah kita menutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.